محمد. Right now. Dalam perjalanan Jazirah Islam kali ini, hati saya tertinggal di Budapest, sebuah kota cantik yang terletak di tepi Sungai Danube. Ibu kota negara Hungaria ini memang penuh pesona. Tata kotanya begitu rapi dan warganya mencintai kebersihan. Tak lupa saya menginjakan kaki di Hosok Tere atau Hero Square, ikon dari kota Budapest. Di sini masyarakat dan wisatawan bisa mempelajari penguasa dan pahlawan Hungaria. Karena di Hero Square terdapat patung-patung yang menggambarkan raja dan pangeran yang pernah berjaya di kerajaan Hungaria. Hosok Tere wajib masuk dalam daftar wisata Anda saat bertandang ke Budapest. Saya pun tak berhenti mengabadikan suasana di sini. Meski hidup dalam segala keterbatasan, Muslim Hungaria tidak pernah menyerah. Walaupun hanya bermodalkan 3 buah masjid saja dan tidak ada satupun sekolah Muslim, mereka terus berikhtiar untuk memberikan pendidikan yang terbaik bagi anak-anak. Nah, bagaimanakah kisah para agen Muslim cilik ini? Saksikan selengkapnya di Jazirah Islam. Siapa sangka, ternyata saya bisa menemukan pemandangan anak-anak Muslim yang sangat riang bersekolah di Budapest. Nur Iskola, nama sekolah Islam ini, bertempat di sebuah masjid. Anak-anak mempelajari Islam dan Al-Quran setiap hari Sabtu dan Minggu. Ada sejumlah kelas dengan mata pelajaran berbeda. Al-Quran, bahasa Arab, fikih, dan dasar-dasar Islam adalah beberapa hal yang dipelajari oleh 50 murid di sini. Murid datang dari berbagai usia. Ada yang paling kecil, 5 tahun, namun sudah hafal beberapa surat pendek. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum a'buduna ma a'bud wa la a'budu ma a'badtum wa la antum a'bud lakum dinukum waliyadin. What's your name? Adam. Hingga remaja belasan tahun yang duduk di sekolah menengah atas. Belajar Al-Quran memang tak mengenal umur. Bahkan kini, banyak orang tua yang mulai mengenalkan Al-Quran pada anak sejak masa kehamilan. Kurikulum yang digunakan datang dari Arab Saudi. Kepala sekolahnya pun langsung dihadirkan dari Timur Tengah dan mengajar tajwid Al-Quran. It's our responsibility to teach the children of Muslims to understand and to practice Islam as it should be understood and as it should be practiced. Far from extremism, to be in the middle course, and it's the only way to achieve this is with education, because if you are a born Muslim it doesn't mean anything. You have to learn, and you have to study Islam from the Quran and from the Hadith. So that's our way, and we should teach our children. سورة الضحى. افتحوا سورة الضحى.
Pendidikan agama memang sangat penting dilakukan sejak usia dini, agar anak-anak memahami bahwa dalam kehidupan yang dijalani ada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Maha Pencipta yang memberikan kehidupan pada seluruh makhluk hidup di alam semesta ini. Sekolah ini juga memberi ruang bagi anak-anak Muslim di Budapest agar saling bersosialisasi dengan sesama Muslim. Sebab pada hari Senin hingga Jumat, mereka akan bersekolah di sekolah negeri atau swasta, di mana anak-anak Muslim menjadi minoritas. A legjobban szeretek itt tanulni Koránt. Csak kettőt tudok el. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Islam masih menduduki angka kecil di Budapest. Kurang dari 1% dari total penduduk Hungaria memeluk Islam. Namun hal ini menjadi tak berarti jika melihat semangat dan kebahagiaan anak-anak Muslim di TPA Nur Iskola ini. Bel istirahat berbunyi, menandakan waktu istirahat tiba. Kalau menang dapat hadiah. Hadiahnya kayaknya oh ini dia. I give her. This for you. Yeay, dapat coklat. Sekolah mulai pukul 9 pagi. Anak-anak mulai belajar satu pelajaran, kemudian diselingi istirahat. Lalu kembali melanjutkan pelajaran hingga pukul 3 sore. Ya, sekolah Nur Muslim ini tidak hanya mengajarkan kelas Islam dan juga kelas Al-Quran, mereka juga mengajarkan bagaimana cara bermain agar berasa seperti di sekolah pada umumnya. Dan ini juga sangat berguna untuk mengembangkan kecerdasan emosi dan spiritual. Szerintem tök jó, mert a gyerekek tanulnak arabul, megtanulják a vallásukat, tanulnak Koránt, ami az Isten könyve, és az nagyon jó. Datang ke Masjid MMA Budapest ini membuka kembali cakrawala keislaman saya. Bahwa ternyata di Budapest ada sekolah Islam untuk anak-anak yang dapat menjadi pondasi keimanan bagi mereka untuk menjalani kehidupan. We teach them the daily life for Muslim, how you are communicate with your parents, you are respect your parents, how you are afraid from God because God is the greatest, and how the simplest things, because almost of the children here is the young, so we come to their mind how we are communicate with them. Masjid MMA menjadi tujuan Muslim di sekitar Budapest untuk melaksanakan sholat Jumat dan kegiatan Islami lainnya. من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون الله أكبر. Perjalanan saya lanjutkan. Kali ini saya punya janji dengan komunitas anak muda Muslim di Budapest. Sebelum bertemu mereka, saya harus menaiki kapal dari Aranyi János utca hingga ke Bajza utca. Selama berkendara dengan kapal Budapestikos Lekeresi Kospon ini, saya disuguhi pemandangan luar biasa. Sungai Danube yang membelah Buda dan Pest, kedua area yang kini menjadi satu. Buda di sebelah barat dengan ikonnya Istana Budawar, dan Pest di sebelah timur dengan gedung parlemen terbesar di dunia. Tahukah Anda mengapa gedung parlemen di Budapest begitu istimewa?
Tempat ini adalah salah satu gedung parlemen terbesar di dunia dan tertua di Eropa. Dibangun pada tahun 1885 dengan 691 ruangan dan memiliki 29 lantai dengan desain neo-gotik. Perjalanan sekitar 15 menit saya lalui sebelum menuju salah satu halte pada Baiza Utsa. Assalamualaikum Zainab, how are you? And Fatima? Assalamualaikum. Good? Waalaikumsalam. Nah, ini udah dia, kita sedang bersama dengan punggawa atau pionir dari pemuda-pemudi muslim yang ada di Budapest, Hungaria. Hari ini mereka mau jalan-jalan, naik sepeda, mau keliling kota, dan saya mau ikutan. Oke, which bicycle should I use? Over there? Oke. Yay! The seat. Bersepeda adalah kegiatan yang digemari oleh Fatima, Muaz, dan Zena, muda-mudi muslim di Budapest. Sepeda kini menjadi kebutuhan dan gaya hidup masyarakat Budapest. Tak hanya di halte bis dan stasiun kereta, saya mudah menemukan penyewaan sepeda. Udara yang segar dan jumlah kendaraan roda 4 yang tidak banyak menjadi nilai tambah saat bersepeda di Budapest. Trying to actually become an organization, not just do these monthly meetings, but try to engage with the youth, try to get their problems. It's a very specific age group because they have their special problems with teenage years and looking for a partner. Yeah. All these things, and also uni choices, studying, just being a minority young person who is surrounded with non-Muslims. Yeah. So open to temptation, so open to this cultural clash that they experience at home and is different outside. All these things, and sort of drag them back to the mosque to be this good environment where they can be a Muslim and be a European. Fatima dan teman-temannya mulai aktif di organisasi Muslim Muda yang baru saja mereka rintis selama 2 tahun ini. Meski cukup sulit mengumpulkan Muslim di Budapest karena minimnya informasi, namun mereka sudah melakukan beberapa kegiatan seperti buka puasa bersama dan camping Ramadan. Semoga semangat Fatima, Zena, dan Muaz untuk menghidupkan Islam di hati muda-mudi Muslim Budapest tidak padam, walaupun menghadapi berbagai rintangan. Saya meneruskan perjalanan ke kota Pécs, sekitar 150 km dari Budapest. Saya mendapat informasi, di Pécs ada satu-satunya masjid peninggalan zaman Turki Utsmani. Penguasaan Turki Utsmani selama 500 tahun di Hungaria tentunya meninggalkan sejarah bahwa Islam pernah berkuasa di sini. Namun semua seakan sirna setelah kerajaan Austro-Hungaria berkuasa, dilanjutkan dengan pendudukan komunis yang melenyapkan seluruh peninggalan Turki Utsmani. Di Pécs saya bertemu dengan Nuran dan Nurhan, kakak beradik kembar yang akan mengajak saya berkeliling. Assalamualaikum. Hi, nice to meet you. So this is Nuran and Nurhan. Yes, I am Nurhan. This is Nurhan. Okay, so different to tell which one are you? Just one letter, the difference. Yes, only the age. Okay, let's go inside. Yakov Ali Hasan Pasha adalah masjid yang kami datangi. Inilah dia satu-satunya masjid dengan kubah dan menara yang masih utuh sejak abad ke-16 hingga kini. And that's why they make this like a museum. I mean, like not every day we can pray here. No. Because of its originality, A lot of people want to see it, so they rebuild the front of it to a museum. But it still opens at Fridays
for the Muslim people, so they Meski tak lagi aktif sepenuhnya sebagai masjid, saya sungguh bersyukur bisa mendatangi Masjid Yaqub Ali Hasan dan bertemu dengan muslimah kembar, kawan baru saya di Hungaria. Nuran dan Nurhan adalah mahasiswa Fakultas Kedokteran di Pécs. Sebelumnya Nuran dan Nurhan tinggal di Budapest dan bekerja di satu tempat yang sangat terkenal di ibu kota Hungaria ini. Nuran dan Nurhan mengajak saya berkeliling ke Széchenyi Thermal Bath, pemandian air panas yang menjadi tujuan utama wisatawan datang ke Budapest. Jadi ternyata dua kembar ini pernah bekerja di thermal bath ini yang sudah berumur sekitar kurang lebih 102 tahun dan mereka bisa bekerja dengan menggunakan hijab dan ternyata walaupun mendapat banyak respon awalnya cukup negatif, akhirnya semua orang menerimanya. So, which way we should go? That way? Yeah. Let's go. Sejak 2000 tahun silam terdapat ratusan mata air panas mineral di Hungaria. Tak heran, kini Hungaria memiliki 1.500 tempat spa. Széchenyi Thermal Bath adalah salah satu lokasi pemandian umum tertua dan terbesar di Budapest. Dibangun pada awal 1900-an, gedung ini memiliki desain neobarok dengan luas hampir 7.000 meter persegi. Széchenyi Thermal Bath dikenal karena kolam air panas yang bersumber dari mata air panas alami dengan kedalaman hingga 1.000 meter lebih. Bersuhu sekitar 74-77 derajat Celcius, air ini diyakini berkhasiat menyehatkan tubuh karena kandungan sulfat, kalsium, magnesium, dan beberapa jenis asam di dalamnya. Nuran dan Nurhan pun sempat menjadi pembicaraan di tempat spa ini. Pasalnya, hanya mereka berdua pekerja muslim dan mengenakan hijab. Namun kakak beradik ini mengaku tidak menemukan masalah yang berarti karena mereka bekerja dengan baik. Tell us why you wearing the hijab? Isn't too hot for you? We asked them. They asked, lot of questions, typical question. Yeah. Why is it some kind of punishment for you? Did you do something wrong? But it was not our colleagues; it was the guests. Okay. Yes. At first, they didn't understand about the Ramadan, and after we explained it, and after they accepted that is our religion, they have the salat. Like for example, it was very hot, and every one of them was like sweating. Yeah, everyone is like drinking and eating ice cream or... Yes. But they asked the boss to buy us a fan, and they only directed this at us. Setiap tahunnya, sekitar 100.000 orang mengunjungi tempat ini. Apalagi lokasinya cukup strategis, yaitu di kawasan City Park, tepatnya di jantung kota Budapest. Pengalaman luar biasa yang dialami oleh Nuran dan Nurhan menunjukkan bahwa masih ada toleransi di Hungaria. Mereka bisa bekerja, bersosialisasi, dan beragama dengan baik. I think it was a really good thing because some Muslims came here and they see two Muslim girls work here, and it was really good. And I don't know, they were great because they were handle every situation. Subhanallah, perjalanan saya kali ini di Hungaria begitu syarat makna. Saya dapat melihat bagaimana agen muslim muda hidup dan menjalankan Islam, agama rahmatan lil alamin. Islam menaruh harapan yang cukup besar pada generasi muda. Ya, lewat pengaruh muda-mudi Hungaria lah, image Islam yang positif sedikit demi sedikit mulai terbentuk. Semoga cahaya Islam terus menerangi hati mereka untuk memperbaiki akhlak dan menjadi cerminan Islam yang sesungguhnya.
Sampai kini berbagai peninggalan Muslim Tatar masih tersimpan di penjuru Polandia. Namun sayang, kehidupan beragama dan budaya Tatar telah banyak tergerus zaman. Hanya ada sedikit yang peduli. Salah satunya adalah Anya. Perempuan berdarah Tatar ini ingin generasi muda Tatar tidak melupakan akar kehidupan mereka. Selain belajar menari, Anya juga ingin kedua buah hatinya mengenal budaya Tatar lainnya, yaitu menyanyi.